Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Kafa Abikawik Muhammad dan teman saya Nosi Tabalila, Retno Anindita, Yunita Ariangga. Nah, di sini kami akan mempresentasikan strategi belajar berbasis masalah. Pertama ada pengertian. Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai peran utama dalam keberhasilan proses pembelajaran menurut Sujati dalam Tanti tahun 2012. Pembelajaran berbasis masalah yaitu suatu pembelajaran yang menyajikan masalah di awal pembelajaran yang menurut aktivitas mental siswa supaya memahami suatu konsep pembelajaran menurut Ratnaningsih tahun 2003. Selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama, pengajuan pertanyaan atau masalah. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Yang ketiga, penyelidikan autentik. Yang keempat, menghasilkan produk atau karya. Dan yang terakhir, ada kolaborasi. Selanjutnya, karakteristik. Ada learning is student-centered. Maksudnya yaitu proses pembelajaran lebih menitik beratkan kepada siswa sebagai orang yang belajar. Yang kedua ada authentic problem from the organizing focus for learning, yang artinya masalah yang disajikan berkaitan dengan kehidupan profesional siswa ke depannya. Yang ketiga ada no information is acquired through self-directed learning, adalah siswa berusaha mencari sendiri pada sumber apapun untuk memecahkan masalah. Jadi siswa di sini berusaha mencari sumber dari segala sumber itu untuk memecahkan masalahnya. Selanjutnya ada learning occurs in small group atau PBM dilaksanakan dalam kelompok kecil guna membangun pengetahuan secara kolaboratif. Dan yang terakhir ada teacher as facilitator, yang artinya itu guru hanya sebagai fasilitator atau pemberi fasilitas saja, memfasilitasi siswanya. Penjelasannya itu pada pelaksanaan PBM, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya proses. Prince and Jonas, Ratnaningsih 2003 mengatakan hal-hal yang harus terjadi dalam proses pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterlibatan siswa sebagai pemecah masalah dan mampu bekerja sama dengan pihak lain serta menghadapkan siswa pada penemuan masalah dan rencana penyelesaiannya. Yang kedua, inquiry dan investigasi mencakup kegiatan mengeksplorasi dan mendistribusikan informasi. Performasi dengan menyajikan temuan. Yang terakhir, tanya jawab guna menguji keakuratan dari solusi dan melakukan refleksi terhadap proses pemecahan masalah. Yang selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan. Langkah-langkah pelaksanaan menurut Barrett 2005 sebagai berikut. Yang pertama, siswa diberi permasalahan oleh guru. Yang kedua, siswa melaksanakan diskusi kelompok. Yang ketiga, siswa melakukan kajian secara independen terkait masalah yang harus diselesaikan. Yang keempat, siswa kembali ke kelompok PBM semula untuk melakukan tukar informasi. Yang kelima, siswa menyajikan solusi yang mereka temukan. Yang terakhir, siswa bersama guru melakukan evaluasi terkait kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu yang perlu guru perhatikan dalam kegiatan pembelajaran berbasis masalah. Menurut Barrett 2005, menyebutkan beberapa hal yang harus dikuasai atau dilakukan oleh guru agar kegiatan PBM dapat berjalan dengan baik, yaitu yang pertama, diam saat siswa bekerja. Yang kedua, menyarankan siswa untuk berbicara dengan siswa lain bukan dengan dirinya. Yang ketiga, mengkondisikan lingkungan atau suasana belajar yang baik untuk kegiatan kelompok. Yang keempat, selalu mengingat hasil pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kelima,
memberikan saran pada siswa tentang sumber informasi yang dapat diakses berkaitan dengan permasalahan. Yang keenam, menjadi diri sendiri atau tampil sesuai dengan gaya sendiri, sehingga tidak menampilkan sikap di luar kebiasaan dirinya. Dan yang ketujuh, harus berpenampilan meyakinkan dan antusias. Dan yang terakhir, tidak memberikan penjelasan saat siswa bekerja. Prinsip penilaian pembelajaran berbasis masalah. Menurut National Research Council (NRC) dalam Waters and McCracken, memberikan 3 prinsip berkaitan penilaian dalam pembelajaran berbasis masalah, yaitu yang pertama, konten. Yang dimaksud yaitu, penilaian harus merefleksikan apa yang sangat penting untuk dipelajari dan dikuasai oleh siswa. Yang kedua, proses pembelajaran, yaitu penilaian harus sesuai dan diarahkan pada proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu kesamaan. Penilaian harus menggambarkan kesamaan kesempatan siswa untuk belajar. Selanjutnya yaitu penilaian pembelajaran berbasis masalah. Menurut Waters and McCracken, penilaian yang dilakukan harus dapat menyajikan situasi secara otentik, yang kedua menyajikan data secara berulang, yang ketiga menyajikan laporan perkembangan kegiatan siswa, dan yang terakhir memberikan peluang pada siswa untuk dapat mengevaluasi dan merefleksi pemahaman dan kemampuannya sendiri. Kelebihan PPM. Yang pertama, siswa didorong memiliki kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui belajar. Yang ketiga, pembelajaran berfokus pada masalah sehingga mengurangi beban siswa untuk menghafal. Yang keempat, terjadinya aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok. Yang kelima, siswa terbiasa menggunakan sumber pengetahuan dari berbagai sumber. Yang keenam, siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Yang ketujuh, siswa memiliki kemampuan melakukan komunikasi ilmiah saat diskusi atau presentasi pekerjaan mereka. Dan yang terakhir, kesulitan belajar siswa dapat diatasi melalui kerja kelompok. Kekurangan PBM. Satu kelas yang memiliki beragam siswa akan sulit dalam pembagian tugas. PBM tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pembelajaran dan lebih cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan masalah. PBM kurang cocok diterapkan di SD karena masalah kemampuan bekerja dalam kelompok. Terkadang sumber yang dibutuhkan tidak tersedia dengan lengkap. Guru harus memiliki kemampuan motivasi siswa dengan baik. PBM membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga tidak dapat menjangkau seluruh konten yang diharapkan. Demikian presentasi dari kelompok kami.